salah satu tujuan para jamaah mengadakan riungan manakiban, riungan tawasulan, zikir dan bersolawat adalah yang pertama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, keberkahan serta kifarat dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikrus solihina kafaratun anil zunubi wa inda zikrus solihina tangjur rahmatu wa tahsulul barakatu. Memperingati, mengadakan, mengingat orang-orang saleh, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala akan memperoleh kifarat dosa, dan pada peringatan tersebut akan turun rahmat Allah dan memperoleh keberkahan. Tujuan manakiban yang kedua adalah mengembangkan dan melestarikan pengamalan thariqat, baik itu thariqah Sattariyah, Qadiriyah, wa Naqsyabandiyah, TQN, sebagaimana salah satu tujuan, salah satu jalan untuk mendapat dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah, dan mengenal lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara zikir, tawasul, pembacaan manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani misalkan, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yusuf ayat 111, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana fi qasasihim ibratul li'ulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran, mengandung suri keteladanan bagi orang-orang yang mempunyai akal. Salah satu tujuan manakiban yang ketiga adalah ingin tercapai terwujudnya insan hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, yang bertakwa, beramal soleh yang baik, dan berakhlakul karimah sufiyah. Tujuan yang keempat adalah mencontoh, mengikuti jejak langkah yang taqarrub, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya para wali Allah berdasarkan firman Allah dalam surah Luqman ayat 15. Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Tujuan manaqib yang kelima adalah merasa cinta, merasa mahabbah, dan menghormati zuriyah Kanjeng Rasul, keturunan Kanjeng Rasul. Oleh karena itu, siapa yang mencintai wali-wali Allah itu sama halnya dengan mencintai Nabi Muhammad SAW. Namun sebaliknya, barang siapa yang tidak mencintai, yang tidak menyukai wali-wali Allah, itu sama halnya dengan membenci, ya, keturunan Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang membenci, yang anti kepada manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, yang anti manaqibnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sebenarnya telah menentang, mengajak perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ada li waliyan faqad azantu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Di para pecinta ziarah wali Allah, para pecinta ziarah wali songo, para pecinta tawasul,
para pecinta manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, para pecinta, para pengamal ratib Syekh Ahmad Rifai, terus dan teruslah untuk selalu mendoakan diri sendiri, mendoakan keluarga kita, mendoakan orang tua kita, leluhur kita, kakek nenek kita yang sudah tiada, mendoakan guru-guru kita, mendoakan jamaah kita, para santriat kita, mendoakan para pemimpin kita, juga mendoakan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Rasulullah bersabda, an Abi Kirsopah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala faman ahabba awliya ar-rahmanu fahuwa ma'ahum bil jinani wa man ahabba hijbas syaitani fahuwa ma'ahum bin nirani. Rasul bersabda, barang siapa yang menyukai, yang mencintai, yang mahabbah kepada wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut akan ditetapkan, akan digolongkan, akan dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama para wali-wali tersebut. Dan sebaliknya, barang siapa yang menyukai, yang mengikuti kepada golongan laku lampah pekerjaan setan, maka orang tersebut akan ditetapkan, akan dimasukkan, akan digolongkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala.